jajaran Takmir Masjid Ashabun Nur yang dimuliakan Allah, jajaran pengurus Nahdlatul Baku Kecamatan Ungaran Timur yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, asatid asatidah PPI sekecamatan Ungaran Timur yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul melaksanakan akidah yang sudah disepakati. Alhamdulillah pagi ini bisa terlaksana. Ini bagian dari pemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk bisa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuaca yang mendukung, suasana yang bersahabat dengan kita semua, situasi yang memungkinkan kita semua untuk berkumpul, mungkin mengawali aktivitas Bapak Ibu semua di PPG-nya masing-masing setelah kita semua merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita mendapat semangat baru, spirit baru untuk kegiatan-kegiatan PPI khususnya di Kecamatan Ungaran Timur semakin baik, semakin berkualitas dan membawa hasil yang maksimal. Amin Allahumma amin. Sholatullahi wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kita harapkan syafaatnya baik di dunia, terlebih syafaatul uzma besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umat beliau yang dijanjikan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali pertemuan kali ini nanti masih ada beberapa agenda yang sudah disiapkan untuk mungkin koordinasi atau evaluasi atau mungkin yang lain untuk kegiatan PPI di Ungaran Timur. Saya didaulat oleh pengurus Baku Mbak Rian untuk ikut hadir bersama-sama Bapak Ibu semua. Ini acara halal bihalal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan persahabatan antar lembaga di Kecamatan Ungaran Timur ini semakin erat dan semakin membawa perkembangan di tingkat Kecamatan Ungaran Timur. Amin Allahumma amin. Apalagi kegiatan ini terkhusus di bidang pembelajaran Al-Quran. Bapak Ibu semua bagian dari jundun min junudillah, bagian dari barisan tentara dari beberapa tentara-tentara Allah yang gajinya cukup lumayan. Insya Allah dalam setahun besok itu gajinya 1.200.000 dibagi 12 setahun kan. Insya Allah dalam setahun besok itu gajinya 1.200.000 setahun. Itu tidak penting bagi kita semua, karena tentara Allah itu jaminannya Al-Quran. Dulu satu pengalaman ketika saya berguru Al-Quran di Temanggung, kiai saya baru saja
hijrah menempati pondok. Jadi dulu kiai saya itu iso urip ora pondok. Wis ora kaya, ora rupa, ora karya. Napa maksud ini? Ini Pak Agung yang belajar ilmu ini. Ora kaya tidak punya kekayaan. Ora rupa arep adol rupa wis tuwa ora payu. Ya ora karya tidak punya pekerjaan. Jadi wis aset kekayaannya enggak punya. Dia mau jual tampang juga enggak laku. Mau karya tidak punya pekerjaan. Kira-kira nek nyangga pondok, nyangga santri itu mampu ora? Kebetulan saat itu di Kauman Temanggung itu ada pengajian yang tahu Hadratus Syekh Simbah Kiai Maimun Zubair. Kemudian kiai saya berusaha untuk bisa ketemu, menyampaikan keluh kesahnya merintis pondok pesantren. Jawabnya Mbah Maimun, Al-Quran menjelaskan hasbukallahu wa manit taba'aka minal mu'minin. Tentara Allah itu jaminannya hasbukallahu wa manit taba'aka minal mu'minin. Allah yang akan mencukupi kamu dan orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Itu jaminan Allah. Saya kalau menyaksikan guru baik ustadz atau ustadzah di lembaga-lembaga pendidikan yang notabene Islam itu tidak seperti waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu guru-gurunya itu kurus, ya naik kurus itu dampaknya itu satu, kalau sudah kurus dampaknya sudah berkurang kekuatannya. Yang kedua berkurang nopo, kalau laki ya ketampanannya, kalau perempuan ya sudah berkurang pesona kecantikannya. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini guru-guru di lembaga pendidikan yang notabene muslim itu seger-seger. Itu secara dohir ya bisa kita pahami, tidak ada problem materi, tidak ada problem ekonomi di balik kegiatan di lembaganya masing-masing. Ini barangkali memang itu sudah nyaman dengan jiwanya, barangkali juga memang niatannya sudah ditata dari awal. Memang jundun min junudillah, tentara-tentara Allah itu sebaiknya memang tidak tergantung atau hidupnya tidak digantungkan dengan orang lain, harus digantungkan dengan ayat Allah, hasbukallahu wa manit taba'aka minal mu'minin. Allah dan orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu yang akan memberi kecukupan dalam hidupmu. Ini satu ayat. Yang kedua, orang-orang yang mendidik, mengajar anak-anak ini akan menanamkan bibit-bibit kebahagiaan, bibit-bibit kesenangan bagi anak-anak di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu bisa jadi ketika dewasa, bisa jadi ketika di masa tuanya, bisa jadi mendatang itu di kehidupan setelah kehidupan dunia. Mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu dalam jangka pendek atau jangka panjang
tenaga pengajar pendidik itu memberikan satu modal bagi anak didiknya untuk bisa bahagia, untuk bisa senang di masa yang akan datang. Bisa jadi di masa yang akan datang itu dalam masa jangka pendek, bisa jadi nanti di penghujung hidupnya, bisa jadi di masa yang akan datang itu kebahagiaan, kesenangan akan dipetik, dipanen di kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka bagi seorang pendidik khususnya ilmu agama yang berdasar dan bersumber dari Al-Quran itu tidak ada upah lain, tidak ada imbalan lain menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kecuali rumah kebanggaan yang disiapkan oleh Allah baginya besok di surga Allah. Alhamdulillah. Maka di dalam satu hadis Rasulullah itu menekankan, menjelaskan, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farihas sibyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah rumah, dikatakan darul farah. Rumah itu rumah kebanggaan, rumah dambaan setiap siapapun. La yadkhuluha illa man farihas sibyan. Tidak akan bisa masuk ke rumah tersebut kecuali orang yang membuat atau mempersiapkan kebahagiaan bagi anak-anak. Ya, penjaringan semua itu bagian dari itu, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Ini motivator mau, motivasi. Jadi tidak merasa mikir bayaran tadi. Ya, seneng kan ya. Darul Farah itu ya, yang berlapis emas mutiara dan isi lengkap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya. Itu kalau dihitung-hitung dari rekosone kangelane mengalam dunia itu tidak seberapa, tidak seberapa. Ikhlas, sabar, ridho, bocah nakal-nakal, gurune mangkat, bocah ora mangkat, macam itu toh. Itu sabar, ya, karena harapan orang yang bergelut, yang menekuni di bidang pendidikan agama khususnya itu sudah dijanjikan oleh Allah melalui sabda Rasulullah SAW, la yadkhuluha illa man farihas sibyan. Tidak akan bisa masuk ke rumah tersebut kecuali orang yang mempersiapkan kebahagiaan atau memberi bahagia bagi anak-anak. Nah, ini rumah kebahagiaan, rumah dambaan keinginan setiap orang itu tidak murah, tidak mudah di dunia. Ini akan mendapat pertolongan dari Al-Quran. Kebahagiaan yang lain yang akan diperoleh apa? Di dalam yang lain mengatakan Iqra warattil kama turat tilul Qur'ana fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqwa. Bacalah Al-Quran dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca tartil Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, karena derajat, tempat derajatmu di akhirat, di surga, fi akhir ayatin takra, di akhir ayat yang kamu baca. Nah, nek maca Al-Quran boten cepet-cepetan. Sebenarnya besok di akhirat itu ada apa istilahnya anak tangga.
Setiap tangga satu tingkatan derajat di surga. Nah, orang yang paling tinggi derajatnya itu yang bacaan Al-Qur'annya itu paling banyak. Nah, kalau tidak hafal satu ayat pun di dunia ya terus derajatnya lebih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa. Terus naik. Berhenti sampai kapan? Berhenti sampai akhir ayat dibaca. Disitulah derajat tempat tinggal di surga bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Ini pentingnya. Kalau ini halal bihalal teman-teman itu, kalau diwasiati kali dia kalau biyen awakmu wis tak ulang apal juz amma, juz 30. Sapa amma ya tasahalun saat ini tekan falak binas. Kuwi openono. Apalno diopeni dirawat. Ya. Sedina itu rong surat, sore rong surat. Aku piye teknisnya? Sebab itu besok juga akan ikut menentukan derajat pangkatmu tempat di surga Allah Subhanahu. Panjenengan mengajarkan itu semua. Lah nek sing diulang untuk panggonan dhuwur mosok sing nuntut ora iso. Padahal di surga itu semua orang berakhlak. Orang yang diajarkan Al-Quran dunia sampai banyak hafalan besok akan menempati tingkatan yang tinggi. Orang berakhlak tidak akan mau menempati tempat itu kecuali mereka dibersamakan dengan orang yang menentukan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga kakul amin. Ya rada tekan iki. Kalau serius meniki. Terus saya kata-kata nggih mengke bareng jenengan saya kata nggih. Nggih, barangkali itu yang saya sampaikan sebagai motivasi nggih. Dan dasar-dasar kenapa kita semua harus semakin tegur, semakin kuat di dalam menekuni kegiatan BPPI, dan jangan berharap yang lain yang bersifat materi, karena kita semua sudah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukan dari Pak Ketua akhirnya dilaksanakan di tanggal 29 Mei 2022. Ya, semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam melaksanakan kegiatan rutin pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah wawasan tahlil, yang ketiga adalah sambutan di perwakilan dari Batko. Ya, tim khusus nanti adalah akan menjadi perwakilan dari Batko untuk menjadi penilai dari standar mengajar dan standar belajarnya PPK di Kecamatan Ungaran Timur. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ketua Batko beserta pengurus, Bapak, Ibu, Ustadzah PPK se-Ungaran Timur. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan, dan kami saat ini kebetulan mendapat giliran tugas untuk pertemuan rutin silaturahmi di bulan ini. Ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum
Hadratul Muhtaromin, para sepuh, ibu sepuh, para alim, para ulama ingkang ana ing pamawas ugi lebda ing pitutur minangka dados pandum pangenaning kawula dasih ingkang sinuba ing panghormatan dumateng Bapak Soibu Ustadz Ustadzah Batku TPG se-Ungaran Timur ingkang berbahagia, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, TPG Ashabun Nur, bagi Sohibul Fadilah, Takmir Masjid Ashabun Nur ugi ingkang kinabekten kesarengan menjaken manunggu pujo dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi sih kawelasanipun siang utawi tasih rati indah punika kita saged pepanggihan kita dompleng di fasilitas kecamatan kita bisa. Kalau kita belum bisa berarti juga memang belum mengakses katanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi الشيطان الرجيم